Halo, gimana kabarnya? Pasti pada baik-baik aja kan? Anjay. Sekarang udah selesai lebaran, udah selesai puasanya. Jadi ya kita akan, bukan kita sih, gue baru pertama kali sebenarnya sih pengen bikin kayak gini. Udah pengen bikin kayak gini tuh 2 kali lagi. Udah pengen bikin kayak gini tuh dari bulan-bulan lalu gitu, kayak bulan Mei, kayak bulan April, Maretan. Gue terinspirasi dari, ya siapa lagi kalau bukan Rintik Seduh. Jadi dia bener-bener bikin gue, karena menurut gue tuh sama dia tuh bukan sama ya, almost hampir sama. Dan kalau dia 100, gue 50% gitu. Meskipun gue bukan penulis, tapi gue suka nulis, gue suka ngayal, gue suka bikin kata-kata indah. Terus gue juga, bukannya gue sombong ya, gue cuman bilang gue suka itu. Meskipun kata-kata indah gue, apapun yang gue lakuin mungkin menurut orang tuh jelek, gue nggak peduli, yang penting itu karya gue. Dan satu lagi yang pengen banget gue sampein di sini tuh, kayak gue ngomong kayak gini tuh karena gue pernah ngerasain, dan itu pengalaman yang benar-benar menyakitkan gitu loh. Dan satu lagi, kenapa gue bisa mengikuti seperti ini juga, kalau orang-orang kan ngomongnya podcast gitulah ya, teman tidur atau apapun itu, gue nggak mau ngasih judul namanya apa, yang penting gue ada suara, gue ngomong, gue cerita, dan kalian dengerin gitu. Satu lagi orang yang bikin gue kayak gini tuh, bukan bikin kayak gini sih, kayak berpacu untuk bikin podcast tuh Bang Gary Andian ya. Pokoknya gue tuh suka banget sama dia. Gue udah subscribe YouTube-nya dia, cuman gue nggak follow Instagramnya. Kalian tinggal nonton nanti. Namanya Gary Andian apa Ardian itu, pokoknya Gary depannya. Oh ya, dan di sini gue nggak akan lama-lama openingnya, langsung to the point aja. Jadi kali ini gue sih pengen ngebahas tentang hubungan toksik sih. Sebenarnya kita sini sudah tahu ya, toxic relationship itu kayak gimana. Cuman karena gue juga ngalamin, jadi gue lebih berpengalaman lah pokoknya ya. Maksudnya gue lebih bisa kayak open ke kalian gitu loh. Misalkan kalau kalian gak suka dengerin podcast atau dengerin seperti ini, kalian boleh gak nonton, karena ya ini gue sih pengennya yang nonton tuh yang bener-bener ngerasa, yang bener-bener dapat feel-nya, bukan cuman ya sekedar cuma dengerin terus habis itu gimana gitu. Nggak, gue cuma pengen yang dengerin tuh emang beneran ngerasain, dan setelah dia ngedengerin semua podcast tentang apa yang dia rasain, dia tuh bangkit, dan dia bangkit, pokoknya dia harus bangkit, itu tujuan gue. Tentang toxic relationship, sorry ya kalau misalkan gue ngomongnya nggak jelas, karena gue pertama kali ya kan. Oke, gue akan profesional untuk ngomong, untuk ya lebih akrab lah ya sama kalian pendengar. Oke, langsung aja ya. Kenapa gue suka banget, bukan suka sih, kayak excited banget untuk ngomongin ini, karena gue juga ngalamin seperti ini. Waktu gue SMP dan SMA pun gue juga ngalamin itu. Gue ngalamin toxic relationship, susah gue ngomongnya, relationship 2 kali. Gue gagal dalam hubungan pacaran lah ya. Menurut gue hal utama yang bisa buat hubungan itu semakin toksik itu ada beberapa hal sih. Cuman kalian nanti menurut kalian yang bener, coba kalian pikirin dulu, oke? Yang pertama, karena dari kalian tuh
nggak ada saling menghargai. Nah, jadi kenapa gue ngomong nggak ada saling menghargai? Karena ketika misalkan pasangan lo marah, lo juga ikutan marah. Nah, sebaiknya hubungan yang seperti ini tuh nggak ada gitu. Misalkan kalau emang dia marah, salah satu di antara kalian tuh harus ada yang redam, harus ada yang sabar. Meskipun ngalah atau sabar itu mungkin ada batasannya ya menurut orang. Cuman kalau menurut dalam sebuah hubungan itu harus ada salah satu gitu loh. Nggak boleh ada yang gue udah sabar berlama-lama, itu nggak ada di dalam hubungan. Dan sabar atau ngalah itu bukan berarti menghindari konflik. Misalkan kalian ada konflik, kalian bukan berarti kalau sabar atau ngalah itu bukan kalian berarti itu kayak menghindari konflik. Karena justru kalau menghindari konflik itu juga sama halnya kalian bikin hubungan itu dalam situasi toksik gitu loh. Itu yang pertama, kalian tuh harus saling menghargai, menghormati. Kalau misalkan salah satu ada yang gimana ya, ada yang marah, ada yang ngambek banget nih, kalian ya salah satu dari kalian tuh harus ada yang redamin gitu loh. Kalau misalkan aku sebel sama kamu gini, terus salah satunya juga ada yang udah ya, jangan marah-marah dulu. Misalkan lo nggak ada pikiran untuk jawab, boleh beri aku waktu nggak, atau kamu boleh kasih aku waktu, atau lo bikin dia aku kasih kamu waktu untuk berpikir gini. Pokoknya hal-hal yang buat dia tuh amarahnya atau emosinya itu stabil gitu loh. Jangan ketika dia lagi marah lo ikutan marah, itu benar-benar salah banget sih. Dan ketika ada posisi lo marah dia marah, itu nanti akan ada pacu untuk berantem keras. Maksudnya gue berantem keras tuh berantem yang benar-benar keras banget, suara keras. Dan itu nanti bisa aja kalau suaranya kita keras tuh ngomong ke pasangan, ya nanti bakal ada dipicu kekerasan atau pukulan gitu, kayak nonjok ataupun nampar. Itu benar-benar salah banget sih kalau menurut gue. Terus yang kedua, merasa disalahkan atau merasa direndahkan. Nah, gue pernah ngalamin ini. Sejujurnya gue pernah ngalamin ini. Di dalam suatu hubungan benar-benar pasti ada yang cewek cowok ya, pasti ada yang ngerasa tinggi dirinya. Kayak misalkan ya, gue selalu buat suatu kesalahan di dalam hubungan. Nah, nanti giliran gue buat kesalahan lagi, si cowok ini nanti kayak, lo kan selalu salah, inget gak berapa kali gini, aku gak pernah gini, kayak gitu. Jadi misalkan kita bohong 3 kali, nanti sama dia bener-bener diungkit terus direndahin. Aku gak pernah bohong loh sama kamu kenapa gini. Kamu juga inget gak, kamu pernah selingkuh, kamu pernah kayak gitu. Nah gitu, itu yang bener-bener cikal bakal untuk terjadinya hubungan tuh, terjadinya toksik gitu. Dalam suatu hubungan tuh kalau misalkan ada yang merendahkan, ada yang merasa disalahkan, itu cikal bakal toksik banget sih dalam hubungan. Sebaiknya kalian hindarin itu. Sebaiknya kalau misalkan kalian merasa bener-bener marah banget karena misalkan doi kalian atau pasangan kalian tuh buat salah hal yang sama, jangan pernah maksudnya jangan kayak lo selalu salah, jangan kayak gitu. Karena di dalam nanti kalau misalkan kalian seperti itu mulu, pasangan kalian tuh nanti akan benar-benar kayak sakit hati. Dan dari sakit hati inilah yang memicu konflik. Nah, konflik memicu apa? Toksik, kekerasan. Nah, dalam kekerasan itu nanti juga akan menyebar ke semua hubungan. Kayak misalkan udah kayak kekerasan udah ke dalam jiwa kita banget nih. Jadi setiap apa dia salah, kita gebuk. Setiap apa dia ngelakuin kesalahan sepele, kita ngelakukan kekerasan. Itu
yang akan rusak mental seseorang, dan itu yang dinamakan toksik itu loh, beracun, hubungan itu beracun. Dan yang ketiga, menurut gue kalian komunikasinya, nah yang tadi menghindari konflik. Kalau misalkan kalian dalam konflik ada terjadi masalah, terjadi pertengkaran, sebaiknya kalian jangan ngomong udahlah nggak usah dibahas kayak gini. Itu malah bikin masalah kalian tuh numpuk. Kalau nanti kalau kalian punya masalah baru lagi, itu akan dibahas lagi dan konfliknya nggak akan hilang kalau misalkan kalian tuh nggak selesain konflik sebelumnya begitu. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, ngomongin baik-baik. Kalau misalkan kalian nggak bisa diomongin baik-baik, atau mungkin pikiran kalian lagi benar-benar mumet, kalian minta waktu. Kayak misalkan, aku boleh minta waktu 3 hari nggak untuk mikirin ini semua, aku nggak bisa mikir hari ini. Nah itu kan bagus banget tuh, kayak sopan. Kalau kita sopanin dia tuh kayak ngerasa kayak lo tuh bertanggung jawab, dan lo tuh pasti mikirin gimana ke depannya. Bukan kalau apa-apa tuh malah menghindari konflik. Udah ya, jangan dibahas lagi, aku nggak enak, aku nggak mau kita berantem terus. Nah dari situ itu pasti bakal menumpuk banget sih konflik. Kalau misalkan kalian kayak ngehindarin konflik itu, sebisa mungkin kalau misalkan kalian ada masalah, ada konflik kayak gitu, kalian harus selesain hari itu juga. Nggak hari itu juga sih, kalau misalkan kalian nggak bisa mikir, kalian beri waktu, kasih jarak lah, kasih ruang gitu ya, supaya diantara kalian dan pasangan kalian itu bisa mikir, bisa gimana kedepannya, gimana penyelesaiannya tanpa adanya putus gitu loh. Itu lebih simple dan itu lebih baik, supaya hubungan kalian tuh nggak masuk dalam toxic gitu. Dan ini udah sesi curhat gue. Dan waktu itu sebenarnya sih ya, toxic itu tuh bener-bener nggak kerasa banget sih dalam hubungan. Pertama-tama kayak 3 bulan, 2 bulan, sebulan, 4 bulan itu kayak masih ayem-ayem banget kan, masih enak-enak aja lah pokoknya. Nah ketika pasangan kalian atau kalian tuh posesif, cemburuan, atau marah-marah, nggak boleh jalan sama ini, nggak boleh jalan sama itu sudah termasuk toxic, oke? Awalnya sih sekedar cemburu sih, posesif. Sebenarnya kita tuh kalau ngerasa dicemburuin tuh seneng ya. Nah itu salah. Kalau misalkan kalian ngerasa dicemburuin, posesifin, belibet gue, posesifin ya Allah, yang pokoknya dicemburin lah, kalian tuh kayak ngerasa seneng, itu kalian salah. Kalau misalkan kalian ngerasa dicemburuin atau nggak diperbolehkan main sama orang lain, meskipun mainnya itu sama temen kita sendiri cewek, itu benar-benar nggak, mustahil banget sih. Itu hubungan udah toxic banget, udah beracun banget, dan kalian harus hindarin itu sih. Kalau misalkan kalian kuat sama larangannya dia, it's okay. Karena di dalam sebuah hubungan itu emang seharusnya itu ada peraturan. Bukan seharusnya sih, kan hubungan itu kan partner ya. Jadi jalannya itu harus berdampingan. Nggak ada salah satu dari kalian tuh harus meyakini itu, enggak gitu. Jadi ibaratkan kalau kalian tuh dua orang yang lagi jalan berdampingan, bukan salah satu dari kalian tuh jalan duluan dan salah satunya itu ada di belakang. Kalau kayak gitu kan namanya memihakkan. Kayak misalkan istilah ngelarang main sama temen, ngelarang ngerjain tugas sama temen gitu. Itu benar-benar fatal sih kesalahannya kalau menurutku. Dan misalkan kalau kalian sudah terjadi di dalam sebuah hubungan seperti itu, kalian gak bisa ngerubahnya.
sumpah kalian nggak bisa merubahnya. Sebaik apapun kalian, kalau misalkan kalian nggak pergi dari hubungan itu nggak akan bisa bikin hubungan kalian tuh baik lagi gitu loh. Percuma kalau emang dari awalnya, ya emang sih kalau orang tuh dari awalnya tuh baik-baik aja kan. Nah terus habis di tengah perjalanan udah berubah tuh baiknya. Sebisa mungkin sih kalau misalkan kalian sudah di tengah jalan sudah mengetahui kalau dia tuh beda ya ternyata sama yang aslinya, kalian tinggal tinggalin. Tapi terserah, aku nggak tuh, gue tuh nggak memihak untuk kalian tuh putus karena kalian tuh berada di situasi hubungan toksik. Nah kalau gue berada di hubungan toksik, gue memilih putus. Cuman gue nggak bisa ngelupain. Itu yang mungkin sejuta perempuan kalau ngalamin hubungan toksik ini tuh bener susah banget untuk melupakan. Karena apa? Mereka merasa dihianati, dibohongi. Kenapa ngerasa dihianati atau dibohongi? Karena dari awal beda sikapnya. Itu kan sama aja kayak ngebohongin kan, ngebohongin pasangan, ngebohongin dirinya sendiri gitu. Terus kalau misalkan berasa, misalkan ya kalian yang dengar ini, kalian yang merasa gue yang posesif, gue yang ngelarang dia, gue yang mulai kekerasan duluan, kalian sama dengan gue. Bukan sama dengan gue sih, kayak kita sama pokoknya. Gue pernah waktu itu larang gitulah pokoknya. Cuman emang udah ada di peraturannya seperti itu, kita nggak boleh gini-gini, kita nggak boleh gitu-gitu. Ngerti kan ya? Ya dari situ aja gue kayak nyikapin dong, kan peraturannya emang kayak gitu, terus kenapa lo jalan sama yang ini? Nah itu yang bikin posesif sih sebenarnya. Dan gue baru ngerasain sekarang, bukan ngerasain sih, baru mikir kenapa gue tuh harus cemburuan, gue tuh harus ngelarang dia. Padahal nih, yang sebenarnya di dalam hubungan itu nggak ada yang seperti itu. Ya hubungan dia jalan berdua, nggak ada yang memihak. Dan misalkan kalau ada peraturannya yang positif, jangan yang negatif. Ya nggak mungkin dong kalau kalian tuh ngelarang pasangan kalian untuk jalan sama cewek atau cowok. Kan bisa jadi jalan cewek sama cowok itu sahabatnya dia, teman dekatnya, atau saudaranya, ya kan? Nah dari situlah gue belajar untuk lebih memperbaiki diri, lebih mengenal diri gue lah intinya. Karena kalau nggak mengenal diri gue duluan, siapa yang nanti mau ngenalin diri gue? Orang lain belum tentu bisa ngenalin diri gue gitu loh. Orang lain cuma bisa kayak apa yang kita posting, apa yang kita tunjukkan, mereka showin apa yang kita punya gitu loh. Mereka akan selalu julid, mereka akan selalu ngomongin. Percaya atau tidak, itu benar-benar terjadi. Sebaik apapun kalian ke orang lain akan pasti ngomongin kalian. Dan apa ya, karena hidup ini keras bro. Kalau misalkan kalian lembek, kalian gak akan dapet apa-apa. Sama halnya dengan hubungan toksik ini. Kalau kalian berada di dalam hubungan yang benar-benar beracun, yang benar-benar buat kalian tuh sedih banget, sakit gitu loh, kalian harus pergi, kalian harus tinggalin hubungan itu. Karena percuma, buat apa kalian sama-sama kalau nantinya kalian yang sakit hati gitu loh. Emang kalian mau bertahun-tahun pacaran, bertahun-tahun berumah tangga sama orang yang benar-benar gak punya hati, orang yang selalu kayak ngomong keras, ngomong kencang, melakukan kekerasan, atau melarang, posesif. Itu benar-benar sumpah deh, itu hubungan pasti akan kacau. Kalau misalkan kalian terjebak di situasi itu, please, gue mohon kalian sadar dulu. Kalian harus sadar. Kalian sebelum sadar, kalian refleksi dulu.
kalian pernah berbuat apa, apakah dia berbuat ke lo itu udah pantas apa belum. Kalau kalian ngerasa itu nggak pantas, kalian bisa nilai sendiri, kalian yang nentuin sendiri mau lanjut atau mau tinggalin. Itu aja sih yang sebenarnya bisa gue sampaikan. Semoga kalian tetap suka, ya suka semua lah ya, gue mohon. Dan kalau misalkan kalian ada requestan, sebenarnya gue nggak bisa nerima request sih, sama kayak Bang Giri, karena kalau misalkan kalian request A, belum tentu pengalaman gue tuh ada di A gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa kalian request, siapa tahu kan ya gue bisa ingat kembali, oh gue pernah ngalamin request ini nih, jadi gue akan angkat, gue akan ngomong lagi, akan bikin video lagi, akan bikin podcast lagi gitu loh. Oh ya, buat kalian yang ngomong ini kenapa ada di YouTube doang, sebenarnya pengen buat yang di Spotify sih, cuman kan gue bukan yang gede-gede banget lah ya, masih pemula, masih awam, jadi gue bikin di YouTube dulu. Oke? Kalau kalian mau denger gue podcast sama orang lain, boleh kalian request. Oke? Terima kasih udah nonton, dan podcastnya segitu dulu ya. Terima kasih udah mendengar.